Baik, bertemu lagi dalam pembelajaran lanjutan dari materi yang sebelumnya tentang barisan aritmatika. Nah, di dalam barisan aritmatika itu ada yang disebut dengan suku tengah atau nanti dilambangkan dengan UT. Nah, kemarin kita sudah melihat atau kita sudah di materi sebelumnya itu sudah mengecek letak dari suku tengah itu ada di mana, letak dari suku tengah ya. Jadi misalnya ini kita lihat, misalkan diketahui ada barisan aritmatika misalnya 2, kemudian 5, kemudian 8, kemudian 11, kemudian 14. Ini ya. Ini contoh dari sebuah barisan aritmatika. Ini adalah suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga, ini suku keempat, ini suku kelima, ya kan? Nah, kalau kita perhatikan dulu, kemarin saya sudah mengatakan bahwa suku tengah itu hampir mirip dengan mencari median, letaknya. Mencari median dari suatu data tunggal, ya. Maka karena di sini N-nya 5, berarti kan yang mempunyai suku tengah itu adalah barisan yang ganjil, yang sukunya ganjil. Di sini N-nya 5. Maka letak suku tengah itu sama dengan suku ke N ditambah 1 dibagi 2. Ini letaknya, bukan nilainya, letaknya ya. Sehingga kalau kita lihat ini UT akan sama dengan U, N-nya di sini 5. 5 ditambah 1 dibagi 2. Sama dengan U 6/2, 3. U3. Nah, lalu bagaimana mencari nilai UT? Nilai UT ini bagaimana mencarinya? Nah, kita ada dua cara untuk mencari nilai suku tengah tersebut ya. Cara yang pertama, kita bisa gunakan rumus UN adalah A plus N-1 dikali B, ya kan? Ini cara pertama. Berarti ini N-nya tinggal kita ganti menjadi T. UT sama dengan A plus T-1 dikalikan B. A-nya berapa? A-nya adalah suku pertama, berarti 2. Nah, lalu nilai ininya tadi adalah letaknya ada di suku ke-3. Ada di suku 3, berarti ini 3-1 dikalikan B-nya. Beda barisannya di situ 5 dikurangi 2 adalah 3. Sehingga didapatkan 2 ditambah ini 2 kali 3, 6. Berarti 8. Nah, ini letak suku tengahnya. Kalau kita tunjukkan ini sengaja saya buat barisannya sedikit. Ini suku tengahnya ada di sini. Nih, ini adalah UT. Letaknya di suku ke-3, sama dengan ini. Letaknya ada di suku ke-3. Ya. Nah, kemudian cara yang kedua. Bagaimana kita mencari UT dengan cara yang kedua? Ya, kita lihat bahwa dari sini UT itu sama dengan UN plus 1 dibagi 2, ya kan? Kita akan berawal dari situ bahwa UT itu sama dengan UN plus 1 dibagi 2. Kemudian kita masuk ke sini, berarti dari sini T-nya, nilai T itu akan sama dengan N plus 1/2, ya kan? Kita gunakan UN. A plus N-1 dikalikan B. Nah, kalau kita ganti ini UT, berarti adalah A ditambah T-1 dikali B. Ya. Lalu T-nya siapa? T-nya kita ganti. Berarti A ditambah nilai T-nya adalah N plus 1/2. Ini kita ganti. N plus 1/2 dikurangi 1 dikali B. Di sini ada pengurangan pecahan.
Berarti langkah sebenarnya adalah penyebut harus kita samakan. Sehingga diperoleh UT sama dengan A. Ini kita samakan penyebut, maka didapatkan N plus 1 per 2 dikurangi 1. 1 itu adalah 2 per 2. Atau kalau kita gabungkan, ini A ditambah, ini N plus 1 dikurangi 2, berarti N min 1 per 2. Gitu kan? Nah, supaya nanti kita dapatkan bentuk penyebutnya itu sama, ini saya kalikan setengah. Berarti kalau saya kalikan setengah, disamakan penyebut, ini harus 2A. Ya kan? Berarti ini ditambah N-1 per 2 kali B. Dengan seperti ini penyebutnya sudah sama. Sehingga kita keluarkan setengahnya. Setengah kita keluarkan. Berarti tinggal 2A ditambah N-1 kali B. Ini kalau saya uraikan, kalau kita uraikan, 2A itu artinya A ditambah A. N-1 kali B. Nah, kemudian perhatikan bagian ini. Bagian yang dari sini. Ini sebenarnya siapa? Ini sebenarnya adalah UN. Tuh, UN sama dengan A plus N-1B. Sehingga ini bisa kita tuliskan bahwa setengah dikali A plus UN. Nah, ini cara kedua untuk mencari UT. Tetapi maksud saya adalah kenapa di beberapa buku itu letaknya tidak ditentukan. Jadi kalaupun maksud saya kenapa saya tunjukkan letaknya, kalaupun di sini kalian merasa lupa dengan cara ini, dengan melihat letak, kalian juga akan bisa menentukan UT seperti cara yang pertama. Gitu ya. Oke, silakan dicermati terlebih dahulu, kemudian nanti saya berikan contoh-contohnya. Baik, kemudian kalau tadi mengenai UT sudah paham, di dalam barisan aritmatika itu juga ada nanti yang berbentuk sebagai sisipan. Sisipan pada barisan aritmatika. Ini sisipannya ini dilambangkan dengan K misalnya ya. Apa sih maksudnya sisipan? Jadi pengertian di sini sisipan itu ada barisan aritmatika awal. Kemudian dari dua suku yang berurutan itu kita sisipkan bilangan lain. Jadi misalnya begini. Pertama itu ada barisan aritmatika. Yang mana suku-sukunya itu adalah berbentuk U1, kemudian ini ada U2, ada U3, dan seterusnya. Nah, ini tentunya di sini dia mempunyai beda sendiri-sendiri. Yaitu beda barisannya itu bisa dicari dengan U2 min U1. Ini, ya kan? Beda barisannya ini yang awal. Nah, kemudian ini dari dua suku yang berurutan, ini akan disisipkan K-bilangan sehingga membentuk BA yang baru. Maka, nah, ini maksudnya begini. Dari dua suku yang berurutan ini akan disisipkan K-bilangan. Sehingga nanti tetap akan menjadi barisan aritmatika. Barisan aritmatikanya baru. Maka kalau saya tuliskan, ini artinya dari kalimat ini, dari U1, U2, U3, dan seterusnya, ini akan disisipkan K-bilangan. Nih. Nah, dari dua suku yang berurutan, ini akan disisipkan K-bilangan. Ini K-bilangan. Ya. Nah, kemudian nanti setelah ada sisipannya yaitu sebanyak K-bilangan, tentunya yang berubah apanya? Dia masih
setelah mengalami sisipan, dia masih berbentuk BA, masih berbentuk barisan aritmatika. Maka tentunya dari hal ini akan berdampak bahwa apa? Beda barisannya ini akan berubah. Nah ini, ya kan? Sekarang bayangkan, misalnya di sini awalnya bedanya 7, misalnya. Antara suku pertama, suku kedua, suku ketiga itu bedanya 7. Nah dari beda 7 itu kita sisipkan bilangan lagi. Nah berarti akan berubah, pasti kan? Mungkin bisa jadi bedanya menjadi 2, bisa jadi bedanya menjadi 3. Nah yang harus kita cari di sini beda yang baru. Ini bedanya yang baru berapa? B barunya itu berapa? Ini yang penting. Karena setelah mengetahui bahwa beda barisannya yang baru ketemu, ini sudah pasti jelas. Karena suku pertamanya tidak berubah, ya kan? Suku pertama tidak berubah, suku kedua tidak berubah, dan seterusnya. Suku kedua berubah. Karena ada sisipan yang berbeda. Maka B yang baru ini, B baru dicari dulu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara ini adalah kita bisa menggunakan suku ke N dikurangi suku di depannya, dibagi sisipan ditambah 1. Ini yang kita pakai. Jadi kalau nanti bedanya sudah ketemu, sudah berarti aman, ya kan? Bedanya sudah ketemu, aman, ya. Nah mungkin kalian lebih paham kalau saya berikan contoh seperti ini. Baik, perhatikan contoh yang saya berikan ini. Diketahui awalnya ada barisan aritmatika, sukunya 2, 11, 20 dan seterusnya. Di antara dua suku yang berurutan ya, jadi bukan lompat begini. Di antara dua suku yang berurutan akan disisipkan 2 bilangan sehingga membentuk barisan aritmatika yang baru. Ditanyakan B pada BA yang baru. Nilai suku ke-9 dari BA yang baru. Jadi maksudnya begini. Kalau saya berikan ilustrasinya dulu. Ini maksud dari soal itu begini. Awalnya itu 2, 11, 20, dan seterusnya. Ini awal, ya kan? Ini barisan aritmatika yang awal. Kemudian di antara dua suku yang berurutan, berarti di sini dan di sini. Ini disisipkan 2 buah bilangan. Nah, dari dua suku yang berurutan itu disisipkan 2 buah bilangan lagi. Tapi masih membentuk BA lagi, BA yang baru. Nah, maka yang harus kita cari adalah ini nanti di sini ada 2 bilangan lagi. Ya kan? Kalau kita perhatikan berarti nanti dari 2, 11, 20 dan seterusnya ini akan ada 2 bilangan lagi yang disisipkan di antara 2 suku yang berurutan. Berarti di sini, di sini, di sini, di sini, ya kan? Nah, seperti ini gambarannya. Pasti nanti B-nya yang baru itu adalah ini B, ini B, ini B dan seterusnya. Ini juga sama. Nah, begitu kan? Yang ditanya ini itu berapa? B baru itu berapa? Oke, nah kemudian kita akan melihat B yang baru dulu. Tadi B yang baru itu dicari dengan UN dikurangi UN-1 dibagi K plus 1. Ya, maka kita bisa ambil, kalau saya ambil U2 dikurangi U1, karena UN dikurangi UN-1 ya, dibagi dengan K plus 1, sisipannya 2. Berarti 2 ditambah 1. Kita lihat, U2-nya di sini 11. Dikurangi 2, dibagi 3. Berarti 9 dibagi 3 sama dengan 3. Nah,
karena awalnya ini B-nya adalah 9, setelah disisipkan 2 bilangan lagi, maka B-nya berubah. Akan menjadi 3. Kalau kita jabarkan, apakah betul? Kita cek, awalnya adalah 2, 11, 20, dan seterusnya. Disisipkan 2 bilangan lagi, sehingga B-nya itu 3. Berarti kalau di sini 2 tambah 3, 5. Ini sisipannya, sisipan pertama. 5 kemudian 8, sisipan kedua. Ini berarti 14, ini 17. Nah, kalau kita perhatikan, oh iya ini B yang baru. Nah, ini semua adalah B yang baru, yaitu 3, 3, 3, 3, 3, 3, sama. Ini sisipannya, yang biru ini sisipannya. Nah, seperti itu maksudnya. Paham ya? Oke, jadi sisipannya itu sebenarnya dipakai untuk mencari beda yang baru. Itu yang penting, karena di aritmatika itu ciri khasnya adalah beda barisannya yang kemarin saya sampaikan, beda barisannya adalah tetap atau sama. Yang B, tentukan suku ke-9. U9 adalah berarti kita menggunakan UN. A ditambah N-1 kali B. Ini U9, berarti A ditambah 9-1, 8. Nah, yang dipakai itu adalah pada BA yang baru. Nah, BA yang baru, tadi yang saya sampaikan, A-nya tetap, suku pertamanya tetap, berarti 2. Ini 8. Nah, B-nya hati-hati, jangan menggunakan B yang lama. B yang lama 9. Setelah disisipkan 2 bilangan lagi, B-nya berubah menjadi 3. Maka ini 3. 24 tambah 2 berarti 26. Nah ini. Oke. Nah, ini pengertian mengenai suku tengah dan sisipan. Jadi tolong diingat-ingat untuk materi ini suku tengah dan sisipan. Ini dari BA, kemarin gambaran BA sudah ada. Nanti pada saat Vikon kita coba untuk memberikan soal-soal latihan, ya. Ini materi yang pertama tentang barisan aritmatika. Jadi ada barisan aritmatika itu sendiri, ada suku tengah dan ada sisipan, ya. Baik, demikian dulu materi pada kesempatan kali ini. Kita ketemu lagi pada pembelajaran sesi berikutnya. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa membantu buat kalian yang ada di rumah atau ada dimanapun. Ini semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.